Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 29 Januari 2026, hari Kamis pasca FOMC tadi pagi ya. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain. Dan as always ya, untuk promo grup Discord masih ada sampai besok, karena besok sudah hari Jumat ya kan, terakhir di Januari 2026. Oke, di sini mungkin saya katakan di awal dulu untuk sekarang ya. Mungkin yang bisa saya katakan untuk analisa hari ini adalah lebih baik kalian itu skip trading. Dah. Atau boleh saya kasih saran adalah hari ini adalah hari terakhir kalian untuk nge-buy. Ya, saya kasihin dulu. Hari ini adalah hari terakhir buat kalian untuk nge-buy. Karena sekali lagi ini target saya sudah kena yang pertama di 5.500. Tadi pagi kena 5.600, nge-spike tinggi, tinggal kena lagi 5.700. Makanya saya bilang di awal sekarang, kalau kalian masih pengen nge-buy sekarang terakhir ya. Saya worry-nya besok itu adalah hari penghakiman yang dimana marketnya besok bubar. Literally bubar. Saya worry-nya begitu. Ya, dan jujur saya pribadi tidak ada open posisi. Ya, semenjak saya lepas swing saya di 5.100, saya kemarin mengharapkan adanya profit taking di area 5.200. Di sini kan yang biasanya setiap kenaikan $200 ataupun setiap 2.000 pip kelipatan 100 gitu kan, akan terjadi profit taking sebesar 1.000 sampai 1.200 dan sebagainya. Dan saya menunggu itu ya. Kemarin marketnya di sini drop sampai 5240. Sebelum FOMC saya tunggu lagi ya kan. Dropnya sampai 5234. Bentar nih ya. Ya udahlah, saya lebih baik tunggu saya coba literally kemarin saya lihat FOMC-nya ya kan. Ketika ini saya ngelihat dropnya sampai 5236, ini kan jam 12 ya, jam 12 saya tidur aja lah ya kan, saya alarm jam 4 gitu kan. Lebih tidur cuma 4 jam doang nih literally ya. Kemudian tadi baru tidur lagi dan baru saya lihat bentar, ini nggak ada koreksi sama sekali. Oke, saya skip ya. Akhirnya saya ngelihat marketnya ini nggak ngerem, tembus di atas 5.300 secara H1 dan langsung saya bilang udah ini nggak bisa di trade lagi. Dan saya lihat pada saat press con-nya Powell kemarin tidak memberikan suatu kata-kata mutiara yang bisa menekankan gold ataupun bisa membuat dolar terbang gitu kan. Nggak sama sekali. Walaupun dari segi sudut pandang suku bunganya itu tetap ditahan ya kan, sebesar di 3,75 ya. Walaupun demikian ini tidak membuat gold itu turun dengan suku bunga yang masih 3,75 gitu kan ya. Dan sekarang di sini volatilitasnya ini beneran ya. Saya mungkin yang di Discord sekali lagi sudah saya infokan kemarin ya. Ketika kita mendapatkan marketnya range bound pada saat hari Selasa, saya sudah bilang hari Senin kalian buy aja lah pokoknya ya kan. Kemudian hari Selasa saya ada bilang apa? Hari Selasa hati-hati marketnya range bound. Kemudian hari Rabu ya. Hari Rabu itulah market ketika akan terjadi yang namanya breakout lebar, dan di sini kalian bisa baca sendiri. Ya ini saya kasih di Discord ya, yang dimana percampuran antara astrologi dan numerologi. Di sini vibrasi 3 yang dimana pasar ingin melebarkan sayap. Range pergerakan daily harian biasanya paling besar, dan kalian bisa lihat sendiri kemarin hari Rabu pas FOMC juga. Ini merupakan pergerakan gold paling besar dalam sejarah yang pernah dicetak dalam range candle daily. Karena kalau kalian lihat dari harga 5178, candle ditutup sejauh 2359 pip. Apakah ada sama kayak kemarin? Sepertinya ini ada ya pada saat 21 Oktober kemarin ya. Tapi kalau dilihat apakah sama, ini lebih besar ya. Ini 2359. Ini kalau dilihat dari kita ceknya dari buka dan tutup ya. Dari buka dan tutup ini 2300, tapi kalau kita total ya, satu candle itu kenaikannya lah 2600. Kalau Oktober kemarin pada saat profit taking extreme itu 2900 ya. Kemudian di sini pada saat profit taking extreme juga
sejauh 2465. Jadi bisa dibilang sebenarnya kenaikan kemarin ini cukup ekstrim ya. Kenaikan yang sangat luar biasa ekstrim. Kalau dilihat sebenarnya nggak ada kenaikan kayak kemarin sih seharusnya ya. Ini cuma 1600. Kalau penurunan sih ada karena kan profit taking ya kan. Di sini 1000, kemudian di sini 1300. Mungkin di sini ya pada saat perang. Oh sorry, nggak di sini. Bukan, ini 2025 ya kan. Masih jauh. Kita cek pada saat COVID. Pada saat coba ini ya. Sebelum pada saat perang Rusia Ukraina cuma 300. Kemudian di sini ini profit taking dan juga koreksi ini juga sama lumayan. Nah, intinya di tahun 2025 dan di tahun 2026 sekarang kenaikan gold dan penurunan gold ini bisa dibilang menjadi rekor yang termasuk rekor selanjutnya. Ya, kalau boleh saya bilang inilah pertama kalinya untuk candle naik sejauh besaran dari bawah sampai atas ya satu candle yaitu sejauh 5,08% yaitu sejauh 2620 pip satu hari. Tapi kalau cuma kita lihat dari close dan opennya itu 4,56. Tapi tetap aja 2359 pip itu kenaikan gila sih ya. Kalau ini kan penurunan pada saat profit taking di Oktober 2025, kemudian ini profit taking juga di Desember kemarin sebelum penutupan akhir tahun. Dan ini kenaikannya udah gila dan kenaikan hari ini pun juga sudah bisa saya katakan gila. Untuk hari ini kita mendapatkan gap ya. Hari ini kita ada gap yang dibuka, market buka langsung gap ya kan, dan total kenaikan hari ini baru adalah sejauh 1697 pip. Dari harga 5.432 sampai 5.600, itu sejauh 3,13%. Ini mengalahkan range dari silver yang biasanya silver tuh kenaikannya gila. Untuk sekarang silver ini santai aja. Jadi sekarang bisa dibilang korelasi gold, lebih tepatnya rasio gold dan silver ini lebih dimenangkan sama gold itu sendiri sih ya. Dan sekarang bagaimana nih ya? Untuk sekarang di hari Kamis, based on astro dan numerologi, saya kasih bocoran dulu. Ini adalah master number, angka 22, dan kalau 22, 2 tambah 2 sama dengan 4, ya. 4 adalah vibrasi yang bisa dibilang bagus untuk ini masih defensive bullish, ya. Makanya saya bilang ini hari terakhir kalian untuk bisa nge-buy. Besok ada numerologinya dan pencampurannya itu yang di Discord yang akan saya kasih. Nah, nanti saya kasih ya yang di Discord ya di hari Jumat. Itu hati-hati sekali ya. Di awal di hari Senin kan sudah saya kasih tuh YouTube-nya dikit ya. Kalian bisa lihat itu di hari Senin lagi. Ini jujur saya sih mungkin saya kan di hari Jumat saya lebih prefer nge-sell deh daripada nge-buy kayaknya ya. Nggak tahu kenapa. Oke, coba sekarang kita lihat lagi ya. Ini kita coba cocok logi lagi ya. Jadi kalau kalian tidak mau nonton analisa hari ini juga nggak masalah ya, karena ini jujur analisanya nggak bakal lebih bagus presisi dan bagus, karena sekali lagi ini range-nya gede sekali ya. Candle 1 jam aja ini besarnya 1000 pip. Candle 1 jam. Candle 5 menit yang ini pada saat dia ngebreak di atas kena 5600 ya. Ini naiknya 900 pip. 5 menit. Bayangin tuh, ya 5 menit. Dan ini dropnya yang di sini berapa nih? 5, 10, 15, 20, 25. 25 menit yang lalu 500 pip juga. Ini sedikit berkele ya. Jadi kalau boleh bilang terserah, ini kalian mau ngumpat gold di sini terserah ya. Mau bilang ini goldnya lagi gila, lagi sakit jiwa, lagi error, lagi apapun itu ya terserah lah. Kalian mau bilang ini sebagai rezeki juga karena pergerakan ekstrim kalian mudah dapat profit juga nggak masalah ya. Intinya pasti di sini ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, tapi tetap secara struktur kita adalah nge-buy, tapi tetap diukur ya dengan kondisi market ekstrim gila seperti ini ya. Sorry itu sih kalau bahasanya agak kasar ya. Kalau kalian tidak kuat resiko sebesar ini, sebaiknya jangan nekat. Saya sih bisa aja, cuman saya tidak mau merusak dalam artian scalpingan terlalu cepat. Itu beneran saya lagi nggak pengen aja ya. Lagi nggak dalam kondisi seperti ini beneran. Lagi
Saya khawatir, beneran khawatir sekali ya. Makanya saya bilang disclaimer tadi di awal, kalau kalian pengen buy, sekarang adalah hari terakhir, besok bisa saya bilang sebagai hari penghakiman. Karena ya sekali lagi kita sudah tembus 5.500, start dari 5.100 baru kemarin. Ya, baru kemarin kita baru lihat 5.100. Kita baru lihat hari Rabu kemarin tuh 5.100 loh ya. Sekarang sudah 5.500. Jadi bayangin, kita anggaplah kemarin saya bikin video ya jam 9 ya. Di sini ya, baru buat video nih, dan sekarang saya baru buat video lagi. Cuma 24 jam kenaikannya udah 4.000 pip. 24 jam bayangin ya. 24 jam bayangin, total kenaikan udah 4.000 pip. 4.200. Jadi ini udah, makanya saya bilang sekali lagi, kalau kalian masih bisa nge-buy, buy aja nggak apa-apa sekarang. Kalau nge-sell mungkin ya, kalau kalian ngide silakan. Cuman as a disclaimer, besok entah start dari malam harinya, entah jam 12 malam nanti atau nggak jam, maybe mau penutupan sesi New York nanti malam atau nggak memang besok malam ya kan. Intinya terhitung hari Jumat pokoknya ya. Bisa jadi hari penghakiman. Ya, definisi bisa jadi hari penghakiman. Dan juga minggu depan itu sudah bulan Februari. Well, ya kalau kalian masih, ya sebenarnya kalau dibilang target ke atas masih ada. Cuman saya pribadi di sini seperti yang sudah saya katakan berulang kali, target saya terakhir adalah 5.700 ya. Oke, sekarang kita breakdown lagi ya, supaya kalian ingat lagi kenapa saya bisa dapat 5.500 dan 5.700. Oke, yang pertama adalah kita ngitungnya itu adalah dari kondisi pada saat marketnya itu seperti yang terjadi pada saat di September. Karena dengan psikologinya adalah ketika dia break all time high dan terjadi yang namanya fair value gap dan mengambil fair value gap, marketnya terbang. Oke, contohnya di sini ya, ini saya contohkan sekarang. Jadi kalau kalian sekali lagi kalau mau skip video analisa hari ini, it's okay ya, karena kita untuk hari ini saya lebih prefer edukasi sih sebenarnya ya, dan bukan untuk area entry. Beneran ini untuk cari area entry sekarang sudah sulit sekali ya, tapi kalau kalian masih ingin ambil posisi silakan, nggak masalah. Oke, kita startnya dari sini ya. Ini kan all time high sebelumnya nih 3,5 ya kan, pada saat di April 2025. Ini kan sideways panjang nih ya, kemudian dia break. Kemudian dari September 2025 kita di sini kan mengambil all time high di sini. Dan dari paling bawah di sini sampai paling atas ini kan sejauh 8.705 pip. Nah, kalau kita dengan kategori yang sama, yang dimana ketika di sini marketnya break all time high dan mengambil fair value gap dan langsung terbang pada hari ini, kalau kita ukur dari bawah sampai atas, ini kenaikannya sekarang adalah sudah sejauh 23%. Dan kalau kita samakan supaya dapat 24,79%, berarti ini akan naik lagi sedikit. Bentar. 24,79. 2479. Iya, 76. Oke, ini kayaknya turunin dikit ya. Bagian bawahnya ini 56. Oke. Karena ini angkanya agak sedikit tidak sesuai ya, nggak bagus-bagus amat, makanya saya pakai angka bulat yaitu di 5.700. Kalau pakai angka presisinya supaya pas 24,79%, ini 5.700 ya. Supaya pas ini adalah 24,79, berarti ini saya bikin berapa ya? Ini 60 kayaknya nih. 24,7. Oke, bukan 1. Pas ya. Berarti 5661 based on target 24,79%. Nah, di sini ya. Berarti nextnya masih bisa tembus di atas 5.600. Oke. Dan kalau kita cari lagi kemarin kalau nggak salah saya udah bilang kenaikannya adalah bisa sampai 5.500. Itu didapatnya adalah ketika kita melihat marketnya itu membuat yang namanya kalau nggak salah kemarin saya udah bilang rally base rally kalau nggak salah ya.
Sebentar, kemarin kok saya lupa tiba-tiba di sini ya. Rally base rally, bentar. Ini 5000. Ya, ini rally base rally kayaknya sih ya. Di sini rally, kemudian di sini adalah base-nya dan di sini adalah rally. Oh, bukan. Bentar, kok saya lupa ya kenapa bisa saya dapat 5500 kemarin ya. Alasannya apa karena daily ya? Bentar, kalau dilihat dari daily kemarin bukan sih. Kalau kita hitung berdasarkan fib, apakah ini cocok? 5600. Bukan. Apa ya? Bentar, saya lupa nih. Dari sini kalau pakai fib 5600 bukan. Bentar, kok saya lupa ya kenapa saya bisa dapat 5500 kemarin ya. Kayaknya cocok loginya apa kemarin ya? Break ya kayaknya ya. Ketika break out, ngitungnya dari sini berarti kayaknya ya kalau nggak salah ya. Kita ngitungnya dari pada saat dia break per value gap kayaknya sih. Coba. Kayaknya sih ya. Coba. Ini karena kan pasti akan dikurangi nih. Nih, set. Ini 22,05. Oh, bukan. Bentar. Berarti saya nggak ingat ya. Saya lupa nih beneran definisi saya lupa. Ini kenapa saya bisa dapat 5500? Mungkin bagi kalian yang ingat bisa taruh di kolom komentar ya. Beneran ini saya lagi pusing soalnya ya. Saya juga lupa nih kenapa kemarin saya bisa dapat 5500 itu. Kalau nggak salah apa alasannya ya? Ntar tunggu deh lagi 1 menit ya. Based on apa ya? Ntar extension Fibo ya. Extension Fibo nggak ada. Kalau pakai Fibo di sini, $5.000 nggak ketemu. Apa ya? Saya lupa ya. Kenapa bisa dapat 5.500 kemarin? Oke, itu ya. Berarti ya sisa ini doang sih. 5.700 lah paling mentok ke atas ya. Ini juga 5663 nih. Apakah hari ini kena? Most likely sih. Ini udah most likely banget. Kalau kita lihat juga dari segi stokastik RSI lebih tepatnya ya. RSI sudah di angka 90. 90 merupakan titik ekstrim RSI, terutama ini RSI adalah daily. Karena kalau kita lihat ketika RSI daily sudah tembus di atas 90, terakhir RSI daily kena 90 itu adalah pada saat bentar ini bisa nggak ya? Nggak, bukan ya. Kita ke belakang lagi. RSI daily ketika kena 90. Ini saya genapkan 90 dulu. Oke, RSI daily 90 apakah ada? Ada, yaitu pada saat di bubble.com krisis ya September 2000 atau enggak 1999 nih di sini ya. Suut nih kan tegak berdiri sama nih ya. Nih tegak lurus nih. Suut tinggi sekali. Dar habis itu ke bawah. Ini gila sih ya. Ini RSI daily nih ya 90. Karena kalau dilihat sekarang ini tidak pernah marketnya itu menyentuh RSI 90 setelah tahun 99 ya. Paling tinggi itu sudah 88, 87 dan ini 90. Ini sih mendekati ya pada saat COVID ini kan paling tinggi RSI-nya itu bentar kalau nggak salah ini sebentar saya zoom dulu. Oh ini ya RSI pada saat COVID adalah di 89. Lagi dikit 90 dan sekarang sudah 90 nih RSI-nya. Ini udah memasuki level yang sangat luar biasa ekstrim. Makanya kalau kalian masih pengen nge-buy sekarang it's okay, nge-buy lah sekarang. Tapi kalau kalian masih nge-sell mungkin besok ya. Sekali lagi ini hanya sebatas perkiraan aja karena seperti biasa Jumat akan terjadi profit taking dan kita lihatlah bersama ya. Oke, itu dari segi daily otomatis ini sudah ini udah gila banget ya, ini udah nggak ada obat ini udah ya. Jadi kalau kalian nanti semisalnya terjadi hari penghakiman dan terjadi retracement daily
Fibonacci yang bisa kalian pakai sekali lagi ada dua versi. Terserah kalian mau pakai dari swing low terakhir di sini atau valid dari higher low di sini. Dah, bebas ya. Kalau seandainya kalian menggunakan swing swing low terakhir di sini, anggaplah 5.700 sebagai titik nol. Dari 5.700 retrace sampai 5.200 itu sudah sejauh 4.000 pip sendiri. Ya. Jadi nih ya. Nih sudah saya kasih cocoklogi juga di Discord ya kan. Ini kemungkinan besok adalah hari penghakiman. Start Februari kita akan melihat yang namanya daily retracement. Tapi ini untuk target masih sama ya. Masih ada target atasnya, mungkin 6.000, mungkin 6,5. Cuman nantilah saya hitung-hitungan lagi ya. Ini paling dekat cuma 5.700. Tadi saya lupa 5.500 tepat dari mana. Oke, H4. Kemarin saya udah bilang H4 potensi ngebuat multiple bearish divergence. Oke, kalau dilihat sekarang apakah multiple bearish divergence-nya ini valid? Dari segi RSI sudah tidak valid karena RSI sudah ngebreak semua high sebelumnya. Sekarang RSI ada di 87. Hanya saja dari segi stokastiknya agak bias. Ya, kalian bisa lihat sendiri, ini high-nya di 96, kemudian di sini adalah di 94 dan barusan ini di 94,8. Ini beneran tipis banget ya. Jadi agak bias dikit. Jadi kalau bias kayak begini kayaknya agak berat dikatakan sebagai bearish divergence dari segi H4. H4 kalau kita lihat apakah mendapatkan higher low baru. Jujur Fibonacci yang bisa dipakai pun tidak ada. Jadi secara H4 pun ya, kalau kalian paksa pakai Fibonacci adalah Fibonacci dari sini sebenarnya nih. Ya. Karena kalau kalian pakai Fibonacci terakhir kan dari sini nih, high low, high, ya kan? Kemudian dia ngebuat low, high, di sini inducementnya. Jadi ketika terjadi inducement di sini, maka otomatis Fibo di sinilah yang kalian pakai untuk H4 sebenarnya. Jadi dari sini sampai sini tidak ada retracement. Dari sini sampai sini kita ketemu 38,2, geser, ya kan? Titik 0 digeser. Ini berarti adalah valid higher low-nya untuk di H4 based on Fibo. Ketemu di sini apakah retrace? Enggak. Naik lagi, ini marketnya tidak turun. Ya, tidak turun sampai 38,2. Sekali lagi, saya pribadi adalah kalau kena 38,2 baru saya pribadi mengatakan itu sudah oke retracementnya dan potensi masih bisa ngejarnya. Ataupun retracementnya cukup, ini masih bisa naik ke atas, ya. Jadi otomatis di sini marketnya bakal saya pribadi akan menggeser Fibo-nya di sini sampai ketemu titik nolnya di mana. Ya. Saya pribadi untuk Fibonacci H4-nya yang bisa dipakai, saya pribadi ya ditarik dari sini 4755. Tapi kalau daily itu beda ya. Kalau daily kan tadi bisa ditarik dari sini atau enggak dari paling bawah di sini. Oke, sekarang H4 structure bagaimana? Structure H4 kalau dilihat ini agak sedikit payah ya. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, low, high, low. High ya, kita tidak mendapatkan yang namanya higher low baru karena marketnya di sini ngebuat base. Ya, tidak ada yang namanya higher low baru di sini. Kenapa saya tidak bisa mengatakan ini higher low yang baru? Karena ini cuma satu candle. Di sini doji, kemudian di sini candlenya hijau, kemudian next candlenya yang doji di sini dia ngebreak high dan low candle sebelumnya. Jadi di sini saya tidak bisa bilang sebagai satu candle ini sebagai swing. Mungkin H1 bisa kelihatan, tapi dari segi H4 enggak. Berarti di sini kita mendapatkan area base dari segi time frame H4. Dan kalau kita ukur apakah ini rally base rally-nya sudah selesai, sekarang kita ukur ya. Kita ambil rally dari sini ya. Kita nggak perlu ngambil dari sini, kita ngambilnya dari sini sampai let's say lah sampai sama-sama dari sini. Ini sejauh 2000 pip. Wah gila sih sebenarnya. Oke, 5,6% ya. Kemudian kita proyeksikan 1:1. Apakah sudah selesai di sini? Hampir. Ya, hampir. Kalau dicari satuan pipnya, hampir. Ini kenaikannya adalah sampai 5608. Tapi kalau ditargetkan supaya sama persenannya di 5,6,
Berarti ini akan naik lagi sedikit sampai di 5625. Apakah 5625 bakal retrace? Tidak mesti. Ya, yang ini cuma bisa dibilang adalah target 1:1 rally base rally H4 sudah selesai. Ya, itu hanya sebatas targetnya aja. Untuk masalah putar balik dan potensi reverse itu nanti, urusan nanti ya. Yang penting dari segi H4 ini kalian tahu adalah higher low-nya ya. Ini sebagai POV-nya. Ini adalah area base-nya di sini. Jadi hati-hati. Ya, once again hati-hati, jangan sampai yang namanya kalian itu maksa ambil posisi kalau kalian tidak kuat sama sekali ya. Literally. Oke, ini dari segi H4 otomatis kalau dibilang kita mendapatkan base sebagai resistennya ya, ini oke lah, kita bisa pakai resisten H4 ya kan. 5325 ini sih udah jauh ini keterlaluan sih jauhnya ya. Ini udah 1800 pip sendiri sih sebenarnya ya. Jadi H4 ini udah nggak bisa kita lihat. Ya, indikatornya pun mengatakan ini H4 luar biasa ekstrim bullishnya. Jadi nothing to say lah, nothing comment lah ya. Kemudian dari segi time frame H1. Untuk dari segi time frame H1 kita bisa mendapatkan yang namanya high yang baru lah ya. Atau enggak structure-nya yang baru. Oke, sekarang kalau kita pakai H1 ya. Dari segi H1, structure per satu candlenya ini adalah, bentar saya kecilin dulu. Ini kan kita berangkat dari sini ya, kita ambil dari sini ya. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah inducement-nya. Kemudian kita melakukan yang namanya breakout structure, kemudian kita mendapatkan yang namanya higher low, di sini adalah higher high, di sini adalah higher low-nya, bukan yang di ini ya, karena kan dia nge-break di sini. Ini adalah higher low. Ini adalah higher high dan ini adalah higher low-nya. Bentar. Oke, tidak ada ya. Tidak ada higher high. Berarti kita mendapatkan yang namanya langsung higher high di sini. Ya, ini masalahnya cuma satu candle. Seandainya candle bullish-nya di sini itu bisa ngambil sweep ekor candle merah di sini, maka bisa saya geser dikit kayak begini. Kayak begini bisa ya, bakal kelihatan ini time frame kecil, tapi karena ini low candle merah lebih rendah daripada yang candle hijau, berarti ini langsung tarik ke atas ya, langsung tarik ke atas. Ini udah langsung terakhir marketnya bos adalah di sini dari segi time frame H1 dan marketnya sekarang sudah ke 5539 lagi. Ini aduh, ini apa sih ya kan. Secara H1 kita mendapatkan banyak sekali fair value gap dan dibarengi dengan H1 juga ini bisa dibilang sebagai area order block, demand, sebutannya apapun itu terserah ya. Oke, jadi di sini ini juga RBS-nya, ini juga adalah apa namanya fair value gap 1, ini juga ada fair value gap dan gap memang gap. Kemudian di sini tadi fair value gap baru kebentuk dan baru di retest ya kan, langsung terbang. Nah ini padahal ya kemarin itu saya prefer marketnya itu turun ya. Ini saya recap sedikit, kemarin agak gundah di grup kemarin ya. Ini kan marketnya itu ini ya fair value gap tuh. Fair value gapnya fail ya kan, tutup di bawah ya turun. Nah di grup saya udah bilang di sini ada lagi satu fair value gapnya. Kecil sekali ya beneran, wih seiprit gitu kan ya di sini bread. Nah kalau ini gagal fair value gapnya di 5250, tendensinya adalah nah ketika dia break di sini baru saya akan ada ambil posisi buy karena targetnya itu bisa sampai sini nanti ngejarnya. Ya, karena dari segi di sini fair value gap H1 ini percampuran H4, H1 15 menit demand nih banyak banget, makanya saya lebih prefer nunggu di sini buat tembak nanti jadi swing yang baru. Tapi karena ini masih di respect ya kan tuh ya, H1 mental, H1 mental, H1 mental, H1 mental. Tidak ada boleh candle close di bawah fair value gap H1. Ya udah sih, marketnya langsung bubar ke atas, bukan bubar ke bawah ya, bubar ke atas. Ini udah langsung wih, sekarang ke 5550 lagi, buset. Duh, di sini saya cuma bisa menghela nafas ya. Beneran nih, saya di sini cuma bisa menghela nafas, tidak tahu ini maunya ke mana gitu kan ya. Dan ini masih sesi Asia loh ya. Ya, ini masih sesi Asia nih. Jadi sesi Asia di sini kita mendapatkan adalah
low 5444 dan di sini adalah sesi Australia di 5597. Jadi kalau sesi Asia bisa tutup di atas 5597 atau enggak di 600 ya, maka otomatis marketnya akan bisa lanjut bullish karena di sini bisa menjadi breakout structure time frame kecil ya. Target sampai mana? Ya udah, ini targetnya. Lebih dari 5700 saya no comment. Karena di atas 5700 saya nggak dapat, literally nggak dapat. Mungkin saya kurang ya, mungkin saya kurang analisa lagi, tapi update-annya mungkin saya kasih di grup. Kalau misalnya saya dapat ya angka di atas 5700. Tapi kalau enggak ya udah, cukup 5700 aja lah, jangan terlalu tinggi. Karena kalau memang hari ini tembus 5700 ya, wah, hari ini aja pembukaannya kita ada di harga 54. Oke, kita ulang ya. Pembukaan hari ini aja kita ada di harga 5446. Kalau misalnya tembus 5700, maka kenaikan hari ini akan bisa menyamai hari kemarin, yaitu sejauh 4,5% atau sejauh 2500 pip ya. Ini kalau tembus 5700 ya, 2500 pip ke atas. Maybe ya kan. But ya kita sebagai manusia sewajarnya aja lah. Jujur saya ini worry banget ya, beneran nggak bohong saya nih. Saya juga lagi mikir ini ya, apakah masih bisa worth it buy. Scalpingan sih enak ini ya, nge-buy close, retrace, buy close, break close candle di atas resisten, buy close lagi cepat. Ya. Secara H1 jujur ini masih bisa naik ya, 15 menit sekarang. 15 menit sekarang itu marketnya masih merespek yang namanya fair value gap terakhir. Bukan fair value gap terakhir, fair value gap pertamanya di sini ya. Respect naik, respect naik, respect naik. Ini close di tengah, next candle 15 menit langsung mental ke atas ya. Jadi 15 menit fair value gap masih di respect, dan secara H1 pun ini fair value gapnya masih di respect. Jadi pas dia kena 15 menit tapi dia ngejar H1, dia mental ke atas ya kan. Oke, sekarang kalau dicari masalah area support dan resisten per 15 menit ya, sebenarnya ini kalau kita lihat dari body candle close sebenarnya time frame 15 menit ini sudah body candle close di atas 5331. Sekarang sih ini marketnya sedang retest ya. Untuk masalah dia bisa putar balik ya tinggal tunggu konfirmasi aja. Untuk masalah support di bawah bagaimana? Untuk masalah support di bawah per 15 menit kayaknya kita bisa pakai angka psikologi aja deh ya. Karena kalau saya maksa di sini di 5500 banyak gininya, banyak noise-nya. Mungkin saya pakai angka psikologi aja ya, 5475. Ya, 5475 sebagai angka psikologi yang ada di time frame 15 menit. Ya, based on yang sudah terjadi selama 1 2 3 4 5 6 7 candle di sini ya. Based on ini. Dan ini marketnya kan sedang retest. Jadi bayangin nih 15 menit ya. Dari bawah sampai ke atas ini sejauh 1000 pip sendiri. Nah, bayangin. Jadi kalau kalian mau trading ini udah pasti M1 nih, pasti M1 kalian trading. Maksimum pasti M5 kalian akan trading. Ya. Oke, sekarang kalau kita pakai maksa di M5. Gimana gitu kan ya. Kalau pakai M5, kalau saya mau paksa sebagai area resisten ataupun sebagai area support juga. Di M5 ada satu sih sebenarnya di sini, tapi saya masih bisa bilang ini kayaknya agak maksa, cuman sementara ini dia worth ya, karena kalau kita lihat semenjak di sini ya kan sebagai batas bawah ekor candle ini menjadi respect resistance become supportnya ya. Ini dites kemudian dia turun, ketahan 15 menit angka psikologi, mental balik naik tapi dia gagal di 5525. Oke, pas sebagai angka psikologi lagi ya. Kena 5525 angka psikologi, turun
tembus dia 5 menit di bawah angka psikologi, tapi dia ketahan masih 15 menit, dan sekarang ini per 5 menit dia tembus di atas 5525, dan ini retest dan ini potensi naik. Dan ke atas bagaimana? Well, kalau dilihat berarti sekarang kita bisa pakai juga sebagai angka psikologi. Kalau per 1 menit ya, ini sampai saya buka 1 menit ini sih, malesin nih, beneran ngemalesin sekali. Kalau saya buka 1 menit, di manakah saya bisa ambil suatu support resisten? Untuk masalah resisten per 1 menit ini sebenarnya udah nggak worth it sih ngambil 1 menit ya, karena kalian nonton ini nggak mungkin ngelihatnya 1 menit. Sebenarnya kita bisa pakai angka psikologi aja sih ya. Angka psikologi aja lah kalian pakai ya, nggak usah angka yang aneh-aneh. Ini 550 ya kan. Kemudian ketemu lagi 5575. Tiap kelipatan 25 aja lah ya. Nggak usah terlalu gimana-gimana. Dah. Karena selagi ini udah agak sedikit error nih bentukannya ya. Kemudian nextnya di mana? Ya udah 5600 ya. Ini 5600. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa mengukur ketinggian yang lebih tinggi? High yang lebih tinggi semisalnya. Anggaplah kita mendapatkan yang namanya all time high baru, market secara 5 menit bisa break di atas 5600 dan terkonfirmasi juga 15 menit close di atas 5600. Potensialnya bagaimana? Well, kalau kita paksa ukur menggunakan extension fib dari sini sampai sini, maka kalian bisa lihat 1272 adalah di 5640. Ya, angkanya sih kurang cantik, 5640, dan 1618 mendekati 5700. Di sini adalah di 5690. Ya, mendekati 5600. Dan sekali lagi kalau memang nanti ke depannya 15 menit ada tutup di atas 5597 atau enggak di atas 5600, atau kalian mau lebih bagus adalah H1 ya. Karena menurut saya intraday untuk yang lebih worth it adalah H1. Kalau H1 bisa tutup di atas 5600, maka itu akan menjadi validasi besar. Market juga tutup di atas Australia high, Asia high juga tutup di atas 5600. Dah ini ngebirit-birit naik-naik dah dia nih ya. 5700 dah tuh. 2000 pip dah hari ini ya. 5% dah hari ini. Oke. Kalau kalian mau nge-buy di bawah bagaimana? Ya, asalkan 5475 sekarang adalah tidak break. Jadi apapun penurunan nanti kalian ngide ngambil buy silahkan, ukur-ukurannya terserah gimana ya. Yang penting ini 15 menit 5475 nggak boleh break sekarang ya. Tapi kalau nanti dia break ke bawah, ingat secara H1 kita masih ada fair value gap banyak di bawah di sini ya. Ini takutnya dia cuma nge-break ke bawah sama kayak tadi ya, ini 15 menitnya. 5 menitnya dia break di bawah 5475, tapi ternyata dia ngejar H1 fair value gap yang berhasil menekan harga tidak turun di bawah 5475 based on 15 menit. Jadi tadi ya udah saya bilang ya, ini nggak boleh di bawah 5475 dalam kurun waktu sampai sesi London atau nggak sampai sesi New York hari inilah pokoknya ya, nggak boleh turun di bawah 5475 ya. Oke, jadi jujur saya nggak mau open posisi, jujur ini udah ini bikin pecah pala ya. Sebenarnya happy marketnya naik terus ya kan. Cuman ketika kenaikannya itu nggak ngerem ya, ketika suatu kenaikan tuh nggak ngerem dan apalagi setiap kenaikan tiba-tiba berubah volatilitasnya besar ya, kalian di sini akan melihat banyak berita yang akan mengatakan gold extreme atau enggak gold all time high ini besar dan sebagainya. Nah, kemarin sudah saya katakan ciri-ciri pertama dalam market melakukan yang namanya distribusi ataupun potensi koreksi besar. Yang tadi hari Rabu ya atau hari Selasa saya lupa. Ya, yang dimana kalian lihat di media bahkan di live shopping banyak yang sudah mulai bertebaran. Nah, sekarang ciri khas kedua yang bisa saya kasih adalah range besar. Range besar dan cepat. Karena apa? Dengan kita melihat yang namanya range besar dan cepat, para retail akan merasa happy dalam artian, oke, volume besar,
range besar, bisa dibilang retail akan menganggap bahwa bisa dipastikan harga akan terus naik dan naik. Tetapi di sini adalah seperti pisau bermata dua. Ketika range-nya besar, tidak terkontrol dan semakin besar, justru itu bisa menjadi yang namanya grab liquidity untuk para smart money. Ya, mereka pelan-pelan sudah mulai melakukan short, memakan semua retail, ya kan, sampai level tertentu yang nggak tahulah dimanapun itu, mereka akhirnya masang short besar, jebret, harga dibanting turun, retail kemudian kaget. Ya, itu sudah dua hal ya. Satu berita, kedua masalah volume dan range. Ya, jadi jangan menganggap ketika ini marketnya liar sekali kalian happy. Ya, ini saya kasih tahu di awal dulu ya, supaya kalian tidak yang namanya tiba-tiba gitu ya, beneran besok terjadi hari penghakiman tiba-tiba drop dari 5.700-an balik lagi ke 5.200, itu turun 5.000 pip, atau nggak balik lagi tiba-tiba ke level 5.000 ya, tiba-tiba nih besok satu kali waktu turun 5.000 pip, tapi kayaknya nggak sih ya. Tiba-tiba ya dari 5.700 gitu kan, besok nih misalnya ya kan, hari ini close candlenya anggaplah 5687, tapi dengan kenaikan sudah tembus 5.700, besok tiba-tiba balik 5.200, turun 4.000 pip, retail nangis dah tuh pasti ya. Jadi jangan kaget nanti kalau misalnya beneran besok terjadi hari penghakiman. Dah. Ya, intinya hati-hati aja ya. Saya disclaimer dulu di awal ya, ini based on apa yang sudah saya cari, teorinya dan sebagainya. Kalau kalian tidak setuju pun tidak menjadi masalah ya. Kalau kalian anggap ini sebagai bahan edukasi dan bermanfaat supaya kalian tidak menjadi exit liquidity para smart money. Dan semisalnya kalau kalian ini anggap hal yang bermanfaat ya, terima kasih ya. Tujuan saya di sini adalah supaya tidak menyesatkan kalian ya. Jadi sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD besok hari Jumat tanggal 30 Januari 2026, yang dimana besok adalah hari penghakiman. See you besok. Bye-bye.